Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku pada pembelajaran 3. Sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari puisi. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari keragaman pekerjaan masyarakat Indonesia. Pada muatan IPS, kita akan mempelajari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu PPKN. Ayo membaca. Keragaman pekerjaan masyarakat Indonesia. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Teman-teman, sikap gigih Triyono harus kita teladani. Triyono pantang menyerah dalam membangun usahanya. Triyono juga berani mengambil resiko untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Setelah sukses, Triyono tetap memiliki keinginan yang lebih tinggi. Pekerjaan ternak seperti yang ditekuni Triyono ada beragam. Keragaman jenis pekerjaan ternak bergantung pada jenis hewan yang diternakan. Untuk mendapatkan hasil ternak yang memuaskan, maka peternak harus merawat hewan ternak masing-masing dengan baik. Mari kita perhatikan penjelasan berikut supaya semakin paham. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Nah, berikut adalah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggal kita. Yang pertama, peternak ayam. Ada banyak kegiatan yang harus dilakukan
saat menjadi peternak ayam. Peternak ayam harus rajin menjaga kebersihan kandang ayam. Selain itu, peternak ayam harus memberi pakan, minum, dan vaksin secara teratur. Memanen hasil ternak pun harus dilakukan dengan benar oleh peternak. Yang kedua yaitu peternak sapi. Melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Peternak sapi selalu memberi pakan yang sehat dan seimbang pada sapi. Sapi juga harus diberi air minum yang cukup agar pertumbuhan semakin baik. Sapi diberi suplemen pertumbuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu peternak bebek. Peternak bebek melakukan kegiatan yang hampir sama dengan peternak ayam. Peternak bebek memberi jenis pakan yang sesuai untuk bebek setiap hari. Peternak bebek juga memberi vitamin dan vaksin agar bebek-bebeknya sehat dan tumbuh dengan baik. Membersihkan kandang bebek juga merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan peternak bebek. Yang keempat, peternak kambing. Seperti peternak lainnya, peternak kambing melakukan berbagai kegiatan untuk memelihara kambing-kambingnya. Peternak kambing memberi pakan yang tepat sesuai keadaan kambing serta memberi tambahan mineral untuk kambing. Kandang dan tubuh kambing dibersihkan oleh peternak secara rutin. Memberi disinfektan kandang secara berkala juga dilakukan oleh peternak agar kambing-kambingnya sehat. Nah, teman-teman, muatan yang kedua yang akan kita pelajari yaitu IPS, mengenal sumber daya alam Indonesia. Selain peternakan, berbagai kegiatan bidang pertanian juga banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Dengan demikian, tanaman-tanaman tersebut dapat menghasilkan produk pertanian berkualitas baik. Ayo kita perhatikan contoh-contoh produk pertanian berikut dengan seksama. Yang pertama, mangga. Tanaman mangga dapat tumbuh dengan subur jika ditanam di dataran rendah. Berikut ini ciri-ciri lingkungan di dataran rendah. Yang pertama, berada pada ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, memiliki suhu udara yang panas. Ciri yang ketiga, memiliki tanah yang subur. Selanjutnya yang kedua, brokoli. Tanaman brokoli dapat tumbuh dengan subur jika ditanam di dataran tinggi. Berikut ini ciri-ciri lingkungan di dataran tinggi. Yang pertama, berada pada ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Ciri yang kedua, memiliki suhu udara yang dingin. Ciri yang ketiga, memiliki tanah yang subur. Selanjutnya, wortel. Tanaman wortel dapat tumbuh dengan subur jika ditanam di dataran tinggi dan pegunungan. Berikut ini ciri-ciri lingkungan di pegunungan. Yang pertama, berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, memiliki suhu udara dingin. Yang ketiga, memiliki tanah yang subur. Selanjutnya, kembang kol. Tanaman wortel dapat tumbuh dengan subur di tanaman di dataran tinggi dan pegunungan. Begitu juga kembang kol, juga dapat tumbuh di daerah pegunungan. Berikut ini ciri-ciri lingkungan di pegunungan. Yang pertama, berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, memiliki suhu udara dingin. Yang ketiga, memiliki tanah yang subur. Ayo berdiskusi hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Kita sudah memahami peta pikiran tentang lingkungan yang sesuai untuk tanaman agar dapat tumbuh subur. Berdasarkan peta pikiran tersebut, kita mengetahui 4 jenis lingkungan, yaitu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai.
Perbedaan kondisi keempat lingkungan tersebut menyebabkan perbedaan kegiatan masyarakat dan sumber daya alam yang dihasilkan. Agar lebih paham, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alamnya: teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Mata pencaharian masyarakatnya: yang pertama, petani perkebunan. Yang kedua, petani sayur. Yang ketiga, peternak. Yang keempat, pedagang. Dan yang kelima, pengusaha hotel. Selanjutnya, lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alamnya berupa brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencaharian masyarakatnya: petani perkebunan, petani sayur, peternak, pedagang, dan pengusaha hotel. Yang ketiga, dataran rendah. Potensi sumber daya alamnya yaitu padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencahariannya: petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Lingkungan yang terakhir yaitu pantai. Potensi sumber daya alamnya: ikan dan kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, tanaman bakau, dan kelapa. Mata pencaharian masyarakatnya yaitu nelayan, pedagang ikan, petani garam dan kelapa, dan pengrajin. Nah, teman-teman, kita sudah mengamati contoh produk pertanian yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Produk pertanian tersebut adalah mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Selanjutnya, kita dapat membuat peta pikiran. Teman-teman masih semangat ya? Muatan terakhir yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca, menjawab pertanyaan berdasarkan puisi. Hidupku penuh warna, karya De Caritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, teman-teman, kita sudah menyimak puisi Hidupku Penuh Warna. Sekarang kita bisa memahami isi dan bagian-bagian puisi tersebut. Kita dapat melakukannya dengan menjawab pertanyaan sesuai puisi yang sudah kita baca. Mari kita perhatikan contoh berikut dengan seksama. Apakah isi puisi tersebut? Puisi tersebut menceritakan tentang indahnya perbedaan. Meskipun berbeda, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Berapa jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Puisi Hidupku Penuh Warna terdiri atas 4 bait. Berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Puisi Hidupku Penuh Warna terdiri atas 4 baris pada setiap bait. Selanjutnya, menentukan rima pada puisi. Jenis-jenis rima dalam puisi. Yang pertama, rima silang. Yang kedua, rima terus. Yang ketiga, rima pasang. Yang keempat, rima patah. Dan yang kelima, rima peluk. Kita sudah mempelajari sebelumnya pada pembelajaran 2 ya teman-teman. Sekarang kita dapat menentukan rima yang terdapat pada puisi Hidupku Penuh Warna. Ayo kita cermati contoh berikut dengan seksama. Nah, kita lihat bukit-bukit itu membiru dari jauh. Berarti huruf vokal yang terakhir huruf U. Laut itu pun membiru dari jauh. Berarti huruf U. Mereka terlihat sama. Berarti huruf A. Walaupun berbeda, berarti huruf A. Maka kita lihat UUAA. Artinya rima tersebut adalah rima pasang. Bait yang kedua dan ketiga, keduanya indah. Berarti A ya.
Keduanya memesona. Huruf vokal yang terakhir A. Walaupun berbeda, A. Keduanya tak terpisah. Berarti sebelum H ada huruf A. Aku, kamu, dan kalian. Huruf A lagi. Cita-cita kita mungkin berbeda. A lagi. Bukan siapa yang berlebihan. A lagi. Tapi kita akan bersama meraihnya. A lagi. Jadi huruf vokal pada setiap baris yaitu A semuanya. Artinya rima terus. Selanjutnya bait yang keempat. Hidupku penuh warna. Berarti huruf vokalnya A ya yang terakhir. Yang kedua, seperti pelangi di bawah langit. Langit. Berarti sebelum huruf T, huruf vokalnya huruf I. Berbeda itu indah. Berarti huruf A. Yang membuat kita bersyukur pada ilahi. Berarti I. A-I. Artinya berarti rima silang. Sudah jelas ya teman-teman? Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.